Halo guys, welcome to this video. Pernah nggak sih lu ngerasa udah ngasih ide bagus banget, tapi temen atau bos lu malah cuek? Atau lu pengen ngajak jalan gebetan, tapi dia banyak alasan? Masalahnya bukan di ide bro, bukan di ide lu yang jelek, enggak, tapi di cara lu masuk ke pikiran mereka. Kebetulan hari ini kita bakal bedah kitab sucinya pergaulan dari Dale Carnegie. Nama bukunya How to Win Friends and Influence People. Dari hasil bedah buku ini, gua bakal kasih tahu lu 4 cara berkelas buat bikin orang lain ngikutin kemauan lu tanpa ngerasa lagi disetir. Dengerin baik-baik, karena kalau lu bisa kuasai ini, lu bakal jadi orang yang paling berpengaruh, baik itu di tongkrongan ataupun di tempat kerja. Metode pertama, berhenti ngelah dan mulai hargai pendapat orang lain. Banyak orang tuh hobi banget nyari kesalahan orang lain biar kelihatan apa? Kelihatan pintar, betul. Padahal itu cara paling cepat buat bikin orang benci sama lu. Manusia itu haus banget sama yang namanya pengakuan bro. Ini gue kasih contoh kasusnya aja. Lu punya teman yang telat ngasih kerjaan kelompok, daripada lu maki-maki dia kayak gini, lu gimana sih lelet banget ngerjainnya? Mending lu bilangnya kayak gini, gue tahu banget lu itu orangnya detail, kalau ngerjain sesuatu tuh harus rapi lah pokoknya. Tapi kali ini bisa nggak lu keluarin sisi gercep lu nih biar kita bisa beres hari ini? Kenapa metode ini bisa berhasil? Karena lu udah ngunci harga diri dia sebagai orangnya. Katanya kerjanya rapi, dia bakal berusaha kejar dan kerja cepat demi menjaga reputasi si kerja rapi itu. Metode kedua, jangan jualan apa yang lo mau tapi apa yang mereka butuh. Kebanyakan dari kita kalau minta tolong fokusnya ke diri sendiri. Contoh, tolong dong gue lagi butuh banget ini nih. Jujur aja bro, orang lain tuh gak peduli sama butuhnya lo. Mereka peduli sama diri mereka sendiri. Contoh kasusnya, lo pengen ajak teman lo yang mageran terus dibawa ke tempat gym buat nemenin lo. Orang mageran dibawa ke tempat gym, siapa yang mau gitu kan? Ini kayak contohnya kayak gini, ke gym yuk temenin gue malas sendirian. Daripada lu bilang kayak gitu, nih bahasanya mending diubah kayak gini, gue lihat lu belakangan ini kayak gampang capek banget gitu ya. Kebetulan nih gue dapat akses ke gym yang fasilitasnya lengkap banget bro. Ada sauna sama kolam renangnya juga, asik nih pokoknya. Dan kalau lu pulang-pulang dari sana nih habis dipesan, kayaknya badan lu bakal kelihatan seger lagi bro. Gimana kalau hari ini kita kesana? Gimana kedengarannya? Dan kenapa metode ini bisa berhasil? Di sini lu nggak cuma minta ditemenin, tapi lu lagi nawarin solusi buat badan dia atau temen lu nih yang capek. Karena dia nantinya akan ngerasa untung. Padahal niatnya lu tuh ya pengen ajak dia buat nemenin lu nge-gym. Betul nggak bro? Metode ketiga, ini senjatanya para suhu penjualan nih. Bikin calon pembeli terbiasa bilang iya dari awal bro. Jangan langsung hantam dengan harga atau spek mesin yang bikin pusing. Pembeli itu gak peduli sama itu bro. Tapi pembeli itu tadi balik lagi yang metode kedua adalah mereka butuhnya itu apa. Dan di sini adalah kunci komunikasinya bro. Mulailah dengan pertanyaan yang jawabannya itu 100%. Pasti calon pembeli bilang iya. Karena secara psikologis bro, kalau seseorang sudah bilang iya berkali-kali, benteng pertahanan di otaknya itu bakal runtuh bro. Pas lu masuk ke penawaran inti, mereka bakal lebih gampang buat setuju. Ini contoh kasusnya sales motor bro. Bayangin lu lagi nawarin motor Matic terbaru ke calon pembeli yang masih ragu nih buat beli. Jangan langsung bilang, beli ini aja mas, cicilannya murah kok. Daripada lu bilang kayak gitu, coba lu aja bikin kayak gini bro. Mas, pasti setuju kan kalau di kemacetan sekarang ini tuh kita butuh motor yang lincah tapi bensinnya tetap irit. Iya sih mas, bener banget kata si pembeli. Iya pertama tuh. Lalu sales nanya lagi, dan pastinya mas pengen kan punya motor yang bagasinya luas biar barang bawaan gak ribet ditaruh di depan gitu. Pembeli jawab, iya lagi mas, itu yang saya cari. Ya yang kedua tuh. Terus sales nanya lagi, setuju nggak mas kalau keamanan itu nomor 1? Makanya fitur pengereman yang terbaru ini tuh wajib ada di motor harian. Pembeli bakal jawab lagi, iya lagi setuju mas. Iya yang ketiga tuh. Dan disinilah kunci utamanya. Nah karena semua yang mas butuhin tadi itu sebetulnya ada di motor ini mas. Gimana kalau kita cek hitungan promonya mas, biar mas bisa bawa pulang juga nih hari ini. Kenapa metode ini bisa berhasil? Karena lu gak maksa dia beli, enggak. Tapi lu dengerin kebutuhan dia dulu. Dan bikin dia mengakui sendiri kalau motor itu adalah solusinya bro. Karena dia udah bilang iya sampai 3 kali. Pas lu tanya soal bawa pulang hari ini, otaknya secara otomatis bakal lebih condong buat bilang iya lagi daripada harus nolak semua pernyataan yang dia setujui sebelumnya. Metode keempat, bikin mereka ngerasa kalau itu ide mereka sendiri. Orang itu bro benci disuruh-suruh, itu udah pasti banget. Tapi mereka bakal bangga banget kalau idenya dipakai. Gua kasih contoh nih. Contoh kasusnya adalah lu ketua organisasi dan mau bikin acara amal. Tapi anggota lu kayak nggak semangat. Daripada lu bilang kayak gini nih, pokoknya kita bikin acara amal bulan depan ya. Coba ajak diskusi kayak gini, gengs, reputasi organisasi kita ini kayaknya lagi turun banget di kampus. Kira-kira menurut kalian langkah keren apa ya yang bisa bikin nama kita naik, tapi tetap bermanfaat buat orang banyak nih? Nah ketika lu melontarkan pertanyaan itu, lalu ada yang nyeletuk, gimana kita bikin bakti sosial aja kak?
Di situ lu langsung sambut, wah ide yang bagus nih, jenius banget nih, kok bisa kepikiran ke sana ya? Gimana kalau kita eksekusi ide lu itu? Dan kenapa metode ini bisa berhasil? Karena dia ngerasa itu idenya dia, dan dia bakal ngerjain itu dengan semangat 100%, tanpa perlu lu seru-seru lagi. Dia merasa jadi pahlawan di situ. Intinya, kesimpulannya adalah dunia ini gak berputar di sekitar lu, bro. Kalau lu pengen pegang kendali, lu harus bisa bikin orang lain ngerasa mereka yang pegang kendali. Praktekin satu aja dari 4 teknik yang gue sebutin tadi, dan lu bisa lihat bedanya besok. Kalau lu ngerasa video ini nambah ilmu baru buat lu, jangan lupa klik like dan subscribe. Dan kira-kira masalah apa lagi nih yang pengen gue bahas di video depan? Tulis di kolom komentar ya. Gue cabut dulu, stay classy and peace out.